Praise God. Thank you, musicians. Puji Tuhan, terima Appreciate kasih you pemain guys. musik. Hallelujah. Kita sangat menghargai pemain musik. Amen. And do you know today is, how many know today is International Father's Day? Dan berapa orang kita menyadari bahwa hari ini adalah hari ayah sedunia. Amen. So happy Father's Day to all fathers. Jadi saya mau mengucapkan selamat hari Bapa kepada semua orang yang sudah menjadi bapak-bapak. Now I know that Indonesia supposedly has another Father's Day, November the 12th. Dan mungkin juga kemungkinan besar kalau di Indonesia mungkin mereka memiliki hari tersendiri mungkin di bulan Desember atau November, nggak tahu But many juga. times people forget. Tetapi banyak kali orang lupa dengan hal ini. Father's Day is neglected. Dan hari ayah atau hari Bapa sedunia ini seperti terabaikan. And many times fatherhood or the importance of fatherhood is also neglected. Dan juga sama halnya seperti perkataan Bapa itu juga sering diabaikan. But not in the Word of God. Tetapi tidak di dalam firman This is a Tuhan. major topic throughout the Bible. Dan ini ada topik yang dibahas di dalam sejarah Alkitab. And we're going to have a quick look at this morning. Dan kita akan melihat dengan cepat pagi hari ini. Jesus constantly referred to God as his Father, our Father in heaven. Dan Yesus secara terus-menerus mengulang, dia menyebut bahwa Allah adalah Bapanya. Amen. My Father and our Father. Dia bilang Bapakku dan juga Bapa kita. And this is an incredible revelation. Dan ini adalah sebuah wahyu yang sangat luar biasa. Right through the Bible, Di dalam sepanjang Alkitab. God is seen as a Father. Dan kita melihat bahwa Allah sebagai Bapa. And there are so many verses we could look at. Dan ada begitu banyak ayat yang bisa kita lihat. But one parable that Jesus told is very relevant. Tetapi sebuah perumpamaan yang Yesus bilang atau yang sebut di dalam ayat ini sangat sejajar dengan kita. Where Jesus talked about the parable of the lost son. Pada waktu Yesus menyebut tentang perumpamaan anak yang terhilang. Because the lost son had a father. Karena anak yang terhilang ini sesungguhnya dia punya bapa. And this father had two sons. Dan bapa ini memiliki dua orang anak. How many know the story? Berapa orang kita tahu kisahnya atau ceritanya? The youngest son, when he became of age, he went to the father and he said, "Father, I want to take my inheritance now." Dan anak yang paling muda, dia datang kepada bapaknya pada saat dia sudah mencapai atau menginjak dewasa cukup, dia datang kepada bapaknya, dia bilang, "Ayah, kalau bisa aku mau mengambil bagian dari warisanku sekarang." And the father granted him his wish. Dan ayahnya memberikan apa yang dia inginkan. And the Bible says this young man went off and squandered or wasted his money on wild living. Dan Alkitab menuliskan bahwa anak ini tadi setelah dia mendapatkan warisannya itu, dia membuang-buang, menghambur-hamburkan uangnya dengan cara yang tidak benar. But after wasting all of his inheritance, Tetapi setelah dia menghabiskan semua harta warisannya, his life was broken. hidupnya menjadi He hancur, had no money. nggak punya uang, All his friends left him. dan teman-temannya akhirnya meninggalkan He dia, was lonely. dan dia He sendirian, was hungry. dia lapar. He was living in the pig house and eating the pig food. Akhirnya dia harus tinggal di sebuah peternakan babi dan memakan dari sisa-sisa makanan He babi. was at a low point. Dia di satu titik yang paling terendah dalam hidupnya. I wonder how many people here have ever been at a low point in your life. Dan saya juga bertanya-tanya berapa orang kita pernah mengalami titik poin terendah dalam hidup kita. It was at that point that he remembered his father. Dan pada saat titik terendah itulah akhirnya dia mengingat kembali tentang ayahnya. Isn't it funny that people forget the father until they're at that low point? Bukankah suatu hal yang aneh atau lucu kedengarannya, pada saat kita di titik terendah itulah baru kita mengingat sosok bapa kita. He thinks of his father, he thinks of his father's farm. Dia mengingat keadaan bapaknya, dia mengingat peternakan yang dimiliki oleh bapaknya. And he says, even the laborers on my father's farm have a better life than me. Dan dia mengatakan bahkan pekerja-pekerja bapakku di ladang bapakku itu memiliki kehidupan jauh lebih baik daripada aku. I'm going to go back and just simply volunteer to be a laborer. Jadi dia berkata, aku akan kembali ke bapakku itu dan aku akan menjadi seperti pekerja amal atau pekerja yang tidak dibayar bahkan bagi dia. Because I don't have a right to be a son anymore. Karena saya sesungguhnya enggak memiliki hak lagi dianggap sebagai anak. And it was
At that point, he begins to walk back to his father's farm, a long way. Dan pada titik itulah dia kembali akhirnya melakukan perjalanan pulang kepada rumah bapaknya. And so we just quickly read that story, what happened when he returned. So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. And his son said to him, "Father, I have sinned against both heaven and you. I am no longer worthy to be called your son." But his father said to the servants, "Quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet, and kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast, for this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he's found." So the party began. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya itu, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Amen. We want to think about firstly the separation or the estrangement between the father and the son. Dan kita mau melihat yang pertama-tama di sini adalah hal yang terpisah antara bapa dan anak. The thing that caused the separation was when the son came and said, "I want to take my inheritance now." Dan perpisahan atau seperti sebuah keterasingan antara bapa dan anak ini terjadi pada saat anak itu bilang kepada bapaknya, "Aku mau mengambil hak warisanku sekarang." Perhaps we can't understand the offense that this caused. Dan kita juga bisa memahami hal yang membuat ini menjadi sebuah hal penyinggungan. Because the father was still alive. Karena ayahnya juga masih hidup pada saat itu. And the son could have stayed at the house, but he chose to leave. Dan seharusnya anak ini masih tetap bisa bertahan di dalam rumah bapaknya, tetapi dia memilih untuk meninggalkan rumah bapaknya. He chose to go and live his own life. Dia memilih untuk pergi dan menghidupi kehidupan seperti yang dia mau. Separate from the father. Terpisah dari bapaknya. And you have to understand this, there was no internet or telephone in those days. Dan kita juga harus memahami di sini pada zaman itu, pada saat itu belum ada internet, belum ada And he telepon. lived in a far country. Dan dia hidup di sebuah negara yang sangat jauh. The father had no assurance he was ever going to see the son again. Dan ayahnya juga nggak memiliki jaminan bahwa dia akan bisa melihat kembali anaknya itu. This was more than just simply having freedom. This son was using his freedom to distance himself from his father. Jadi ini lebih dari sekedar memiliki kebebasan, tetapi anaknya ini mengambil kebebasan ini untuk memilih pergi jauh dari bapaknya. This would have caused great shame and great sorrow in the father's heart. Dan bagi seorang bapa ini disebut sebagai rasa malu yang besar dan juga kesedihan yang luar biasa. This is exactly what happens when you and I are away from God. Dan ini jugalah yang terjadi kepada kamu dan saya pada saat kita jauh dari Tuhan. When we sin, Pada saat kita melakukan when we dosa, disobey God, pada saat kita tidak tunduk kepada Tuhan, when we refuse to listen to God, saat kita menolak untuk mendengarkan apa yang Tuhan many katakan. times we choose to live far from God. Jadi banyak kali kita memilih untuk hidup jauh dari Tuhan. We want to spend our life just like this son, the way we please. Kita ingin meluangkan atau menghabiskan waktu kita dengan cara yang kita mau daripada memilih menyenangkan hati Tuhan, sama seperti anak itu. The reason this brought sorrow to the father's heart is because the father always loved the son. Dan alasan kenapa bapaknya itu begitu sangat sedih karena tindakan anaknya ini, karena ayah ini sesungguhnya sangat mengasihi anaknya. Can any parent say amen? Bisakah orang tua di tempat ini bilang amin? Doesn't matter how old your children are, you love them. Enggak peduli berapa usia anak-anakmu, mereka kamu kasihi karena mereka anakmu. My wife and I have got 5 children. Saya dan istri saya punya 5 orang anak. The youngest is 25. Dan yang paling muda usianya 25 tahun.
tahun. But we love them as much as we ever have. Tetapi kita masih terus mengasihi mereka sebagaimana pertama kita mengasihi mereka. God made you and I to have relationship with us. Tuhan menjadikan kamu dan saya supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan. How many can say amen? Bisakah kita bilang amin? God wants relationship. Tuhan menginginkan hubungan dengan That's why kita. He created man. Karena itulah Tuhan menciptakan manusia. We have a capacity to have a relationship with God. Supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan. We have got free choice, Kita memang diberi kebebasan untuk memilih. which means we can choose to be close to God or we can choose to be far from Dengan God. kata lain kita bisa memilih untuk lebih dekat kepada Tuhan atau kita memilih untuk menjauh dari Tuhan. And this son chose to be far. Dan anak ini dia memilih untuk jauh dari anak Does bapaknya. that sound familiar to any of us? Mungkin hal ini kedengaran mirip dengan semua orang. Pernah mendengar hal seperti ini. Because that's exactly what Adam did Karena itu jugalah hal yang dilakukan oleh Adam. when he disobeyed God and ate the fruit. Pada saat dia tidak taat kepada Tuhan dan dia memilih memakan buah itu. And when God came looking for him, Dan pada waktu Tuhan datang mencari dia, this is the Father's heart. ini adalah hati seorang God bapa. comes looking for reconciliation. Dan Tuhan datang menemui dia, mencari dia supaya diperdamaikan He di sana. wants to connect with Adam, Tuhan ingin kembali terhubung but dengan Adam. Adam is hiding behind a tree. Tetapi Adam di sini dia memilih bersembunyi di belakang Why pohon. was Adam hiding? Kenapa Adam harus bersembunyi? He's hiding as if he's a frightened little child. Dan dia bersembunyi sama halnya seperti tingkah seorang anak kecil. What has God ever done wrong to him? Apa sesungguhnya kesalahan apa yang Tuhan perbuat kepada dia? Why is he acting like a traumatized little child? Kenapa dia bertingkah seperti anak yang trauma? Because that's what happens when our heart is separated from God. Kenapa? Karena hatinya sesungguhnya sudah terpisah dari Tuhan. Instead of feeling the love of God, we're afraid to even come to God. Dia daripada seharusnya dia merasakan kasih datang kepada Tuhan, dia malah ketakutan dan bersembunyi dari Tuhan. You see, being far from God has consequences. Kamu tahu bahwa jauh kita dari Tuhan ada konsekuensi yang kita terima. We lose perspective. Kita akan kehilangan cara pandang kita. We forget about the love of God. Kita akan lupa dengan kasih Tuhan. Even Adam, he lost perspective of God's desire to reconcile. Dan bahkan Adam sendiri dia lupa cara pandang dia bahwa Tuhan juga ingin memperdamaikan dirinya dengan dia. It's what happens when we miss church, doesn't it? Dan karena itulah kadang-kadang kita juga tidak datang ke Sometimes we gereja. miss church and then it becomes hard to go back. Dan karena kita sudah sering tidak datang ke gereja, akhirnya kita jadi sukar bagi kita untuk kembali How ke many have ever gereja. experienced that? Berapa orang kita pernah mengalami hal seperti itu? I'm ashamed now to go back. Dan kita berpikir, oh aku malu untuk balik lagi Oh, ke maybe gereja. God's upset with me. Atau mungkin Tuhan sudah kecewa dengan Or saya. maybe that's what Adam was thinking. Dan mungkin bisa saja itu yang dipikirkan oleh Adam. And that's why he hid behind the Dan tree. karena itulah dia akhirnya bersembunyi di belakang pohon. Guess what? Coba tebak. You and I are all children of Adam. Kamu dan saya, kita semua adalah anak-anak dari Adam. We share something of the same nature. Kita berbagi sesuatu, kita diturunkan sesuatu yang sama halnya sifat alamiah yang dimiliki And Adam. the same is true today. When we sin, we step away from God. Dan kebenarannya sampai hari ini sama, yaitu pada saat kita melakukan dosa, kita sebenarnya melangkah menjauh dari It Tuhan. brings shame, it brings guilt. Dan itu membawa rasa malu bagi kita, membawa rasa bersalah bagi hati kita. Sometimes we're afraid even to come back to God. Dan kadang-kadang bahkan kita menjadi takut untuk kembali kepada Tuhan. But thank God, this is where this story changes. Tetapi puji Tuhan, dengan kisah ini ada perubahan di sana dan akan mengubah sejarahnya. That's why we're focusing on these four verses. Dan karena itulah kita harus fokus kepada 4 ayat ini. Because this is how the reconciliation happened. Dan karena inilah caranya bagaimana diperdamaikan kembali. The son still has free choice. Dan anak itu masih tetap memiliki keputusan atau hal yang bebas untuk Yes, memilih. he's living in the pig house. Betul, dia tinggal di kandang He's babi. eating the pig food. Dia memakan makanan babi. He's feeling horrible, Dia merasa sangat rusak, luar but biasa he hancur. still has free choice. Tetapi dia masih tetap memiliki pilihan yang bebas.
bebas. And I want to say to you this morning, it doesn't matter what's happened in your life, you still have free choice. Dan saya juga mau memberitahukan kepada kamu pagi hari ini, enggak peduli apa yang sudah kamu lakukan dalam hidupan kamu, kamu masih tetap memiliki keputusan yang bebas. Or maybe you know somebody who's lost in sin. Atau mungkin beberapa di antara kita sudah terlibat dengan dosa. You know somebody who's Oh, lost mungkin in kamu sin. tahu seseorang sedang terlibat dengan dosa. But I want to tell you, they still have free choice. Tapi saya mau kasih tahu kepada kamu, mereka masih memiliki pilihan yang bebas. And with that free choice, he got up and he began to go back to the Father's house. Dan kalau kita melihat dari kisah ini, anak ini karena dia masih memiliki pilihan yang bebas, dia bangkit, dia pulang ke rumah bapaknya. He wants to come back to the Father. Dia ingin kembali kepada bapaknya. And the glory of this text is the Father was there waiting. Dan kemuliaan dan luar biasanya dari teks ini kita melihat bahwa dikatakan di sana bapaknya sudah menunggu dia. In fact, the Bible says the Father was watching the horizon. Dan bahkan di dalam Alkitab dikatakan bapaknya melihat dia bahkan dari kejauhan. Every day he's looking, he's hoping that one day his son will walk back across that horizon. Bapaknya itu menunggu di sana setiap hari, berharap bahwa anaknya itu akan muncul di sana untuk datang menemu dia. I wonder if there's parents here that have ever been separated from their children for any length of time. Dan saya juga bertanya-tanya berapa orang di sini orang tua kamu pernah terpisah jauh dengan anakmu dengan waktu yang cukup sangat lama. You know what that feels like. Kamu tahu bagaimana rasanya. Amen. There's a great story. Dan ini adalah kisah yang sangat luar biasa. In a paper, in a newspaper in South America, Dan di sebuah koran di Amerika there Selatan. was an advertisement that was printed. Jadi ada di sana dicetak di dalam koran itu. It was a very simple advertisement. Itu adalah sebuah iklan yang sangat And it sederhana. said, "Come home, Paco. Dia ditulis di sana, pulanglah ke rumah Paco. All is forgiven. Semuanya sudah dimaafkan. Meet me in the plaza at 12 o'clock today." Bertemulah dengan saya jam 12 di plaza. Father. Dia sebut di situ bapamu. That was in the newspaper. Itulah dituliskan di surat koran. When the father went to the plaza at 12 o'clock, Dan pada saat ayahnya itu pergi ke plaza itu tepat jam 12. he met not just one Paco. Dia bukan hanya menemukan hanya satu Paco. There were 500 young men all called Paco. Ada sekitar 500 orang yang menyebut diri mereka Paco. Because so many young Pacos wanted to be reconciled with their dad. Karena ada begitu banyak Paco-Paco di luar sana itu yang ingin diperdamaikan dengan bapa mereka. Maybe this morning there's people that you want to be reconciled with your father, Dan mungkin kita pagi hari ini ingin juga diperdamaikan dengan bapa kita. your heavenly father, Yaitu bapa kita yang di sorga. or perhaps even your earthly father. Atau mungkin bisa saja ingin diperdamaikan dengan bapa jasmani kita, bapa duniawi kita. We need to see something about the nature of God. Dan kita mau melihat di sini sifat alaminya Tuhan. If we go back to our text, Kalau kita kembali ke ayat bacaan kita, we see that as soon as the son came, dan kita melihat di sana dikatakan setelah ayahnya itu melihat anaknya kembali. and the son speaks honestly, he says, "I've sinned against you and I've sinned against heaven." Dan anaknya itu berkata, aku telah berdosa terhadap engkau Bapa dan aku juga berdosa terhadap surga. The father does not spend any time accusing or beating or blaming. Dan kita melihat tindakan bapaknya ini tidak memukul atau Menyalahkan. mengecewakan anaknya itu. He immediately goes into celebration mode. Tetapi seketika itu juga, saat itu juga dia membuat sebuah perayaan untuk menyambut. He puts the robe around him. He puts the ring on his finger. He restores him to sonship. Dan akhirnya bapaknya ini langsung menyembelih sebuah domba yang tambun, menaruhkan jubah ke tubuh anaknya, menaruhkan cincin di jarinya. Restoration was the only thing the father could think about. Dan perdamaian hanya itulah yang dipikirkan oleh ayahnya sesungguhnya. There was absolutely no reason to fear. Jadi enggak ada alasan bagi kita untuk ketakutan atau takut. Why do we fear coming back to God sometimes? Kenapa kadang-kadang kita merasa begitu takut datang kembali kepada The Tuhan? mind of the father was on celebration. Sebenarnya pemikiran Tuhan itu pada saat kita kembali dia ingin menyambut dengan sebuah perayaan. This is the heart of the father. Itulah hati seorang ayah.
This is a powerful verse I want to share with you. Dan ini adalah sebuah ayat sangat luar biasa yang ingin saya bagikan. And if you are away from God, or if you know somebody who's away from God, Dan saat ini kalau kamu sedang jauh dari Tuhan dan kamu tahu seseorang sedang jauh dari Tuhan, if you're praying for somebody who's away from God, dan kalau kamu saat ini sedang berdoa bagi seseorang yang sedang jauh dari Tuhan, listen to this description. dan dengarkanlah kepada ayat bacaan The ini. Bible says God does not just sweep life away. Instead, He devises ways to bring us back when we have been separated from Him. Sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah ke bumi yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya orang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. That word devises means that He calculates, He plans, He meditates, He thinks about this. Jadi merencanakan itu, dirancangkan itu maksudnya adalah Tuhan memperhitungkan, Tuhan merencanakan, dan Tuhan mengingat akan kita. Do you know if you are lost, or if anybody is lost in their sin, Dan kamu tahu kalau kamu sedang terhilang atau seseorang sedang terhilang dengan the dosa-dosanya, heart of the Father is busy planning. sebenarnya sesungguhnya hati Bapa di sorga sedang sibuk merencanakan sesuatu. He has not forgotten the lost son. Dia tidak pernah melupakan orang-orang yang terhilang. His full-time preoccupation is, how can I win my son back? Dia dengan sepenuh waktu dia berpikir merencanakan supaya bagaimana anak-anakku ini kembali. When we go evangelizing, Pada saat kita pergi melakukan we penginjilan, pray, we say, God, bring people across our path. dan kita berdoa, Tuhan biarlah Engkau membawa orang-orang di dalam penginjilan People ini, that you are reaching out to, bring them to us. dan biarlah Engkau membawa orang-orang supaya kami bisa menjangkau mereka. And so often we meet people that very day who God has prepared their heart, and they are so grateful to hear the good news. Dan begitu banyak kita bertemu orang-orang pada hari itu juga, orang-orang yang hati mereka terbuka dan mereka bersyukur karena kita membawa kabar Injil kepada mereka. Because God is planning. Karena Tuhan He merencanakannya. is calculating how He can bring the son back. Dia memperhitungkan bagaimana caranya membawa anak-anaknya ini kembali kepada Dia. I've got a friend who has an interesting testimony. Saya memiliki teman yang memiliki kesaksian yang sangat menarik. He was living as a hippie and a surfer in Australia. Dan dia hidup sebagai seorang hippie. Hippie ini adalah seorang pengguna Very narkoba free life. di Australia. Dan hidupnya begitu bebas. Traveling around the world, Suka melakukan perjalanan ke seluruh coming dunia. back to Australia, surfing. Dan dia datang kembali ke Australia dan berselancar. He didn't care about God, Dia nggak peduli tentang didn't Tuhan. care about people. Nggak peduli dengan The only one orang-orang. he cared about was his dog. Yang dia peduli satu-satunya adalah anjingnya. One day his dog was sick, Dan suatu hari anjingnya itu sakit. very sick. Sangat sekarat. And a man came to knock on his home, Dan knock on the door, seseorang datang akhirnya mengetuk pintunya. invited him to church, Mengundang dia datang ke told him gereja. about the love of God. Dan memberitahukan kepada dia tentang kasih But Tuhan. my friend says, how can I even think about God or going to church? Look at my dog, he's so sick. Dan dia bilang, bagaimana aku mungkin bisa memikirkan Tuhan atau kasih Tuhan? Lihat anjingku aja sedang sekarat. So the Christian wisely said, Jadi orang Kristen yang berhikmat ini menjawab. if I pray for your dog and your dog gets healed, will you come to church? Dan orang yang berhikmat ini bilang, kalau saya berdoa untuk anjingmu dan anjingmu ini sembuh, maukah kamu datang ke gereja? So my friend says, yeah, of course. Dan teman saya itu bilang, iya tentu So saja. the Christian lays hand upon the dog in the name of Jesus and commands healing. Dan akhirnya orang Kristen itu menumpangkan tangannya atas anjing itu dan berdoa supaya mujizat kesembuhan terjadi. This is a true story. Ini adalah kisah nyata. My friend Peter says the dog leaps to his feet, licks his master in the face, Dan teman saya bilang bahwa setelah didoakan anjing itu serta-merta langsung berdiri dan langsung menjilat muka tuannya. so my friend says, well, now I have to go to church. Jadi teman saya bilang, oke, sekarang saya harus pergi ke gereja. He goes to church that night, Dan malam itu dia datang ke gereja, hears the gospel, mendengar kabar Injil, gives his life to Christ, dan menerima Kristus dalam hidupnya, and becomes a pastor. dan menjadi seorang pendeta. Amen. Because God planned a way. Karena Tuhan sudah merencanakan jauh-jauh And hari. if you're here this morning, it's because God has planned a way. Dan kalau kamu ada di sini di tempat ini, karena Tuhanlah yang merencanakannya. That's the Father's heart. Itulah hati seorang bapa. He always loves us. Dia senantiasa mengasihi Let's kita. close by thinking about the Father's inheritance. Jadi yang terakhir, sebelum kita tutup, mari kita membahas atau mendengar tentang warisan yang diberikan oleh Bapa kita.
there's a closing statement that the father makes before the end of the chapter. Dan ada di sini ayat penutup sebelum pasal itu ditutup, ada statement di sana dilakukan oleh The bapaknya. father makes this statement to the older son Dan pernyataan ini dibuat oleh bapaknya kepada anaknya yang paling sulung. because the older son is feeling a bit left out. He's feeling a bit kind of disconnected in this whole scenario. Dan karena keadaan seperti itu, karena meriahnya penyambutan anaknya yang hilang itu, anak yang sulung ini dia merasa bahwa dia agak sedikit tertepikan karena The situasinya. father says to him, "My son, you are always with me and everything I have is yours." Dan akhirnya sang bapak ini bilang kepada anaknya yang sulung, "Anakku, kamu senantiasa bersama-sama dengan aku. Apa yang aku miliki semuanya adalah milikmu." This is incredibly powerful Itu adalah sesuatu pernyataan yang sangat luar biasa. because maybe this is something God wants to say to some of us. Dan karena mungkin bisa saja perkataan seperti itu juga akan dikatakan seseorang kepada kita. Amen. Because the older son had been living with the father for some time. Karena kita juga melihat dalam ayat ini, anak yang sulung dia senantiasa tinggal atau hidup bersama dengan But bapaknya. he was so used to being with his father, there was something he could not see. Jadi karena dia berpikir bahwa segala sesuatunya dia tinggal dengan bapaknya, dia kadang-kadang nggak bisa melihat dengan jelas. Everything that belonged to the father actually belonged to him. Dia tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang bapaknya miliki itu adalah milik As dia. the older son, he was going to receive the inheritance. Dan sebagai anak yang paling sulung, dialah yang menerima warisan dari bapaknya. Do you know that Jesus said the same thing to you and I? Kamu tahukah perkataan yang sama Yesus katakan kepada kamu dan juga saya? We are the heirs of the kingdom of God. Kita adalah ahli waris dari kerajaan Allah. We sometimes forget that. Kita kadang-kadang melupakan perkataan Maybe we've been itu. in church for too long. Bahkan mungkin dengan waktu yang sudah cukup lama We kita di sing gereja. songs about God. We're so familiar with this. We forget that we are the heirs of everything God has. Dan kita sudah mendengarkan perkataan ini, tetapi kita lupa tentang janji Tuhan bahwa kita adalah ahli waris dari kerajaan Allah Bapa. This is so simple, but we miss it. Ini adalah sesuatu hal yang sangat sederhana, tetapi kita sering In melupakannya. Luke 12:32, Jesus said to the disciples, "Don't fear, little flock. It's your Father's good pleasure to give you the kingdom." Dan janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. The reason he said that was he said that to Peter and the disciples. Dan alasannya dia mengatakan hal ini adalah dia menunjukkan perkataan ini kepada Petrus dan juga murid-murid. Because they were getting worried about the amount of commitment, the amount of sacrifice they were making. Dan karena mereka mulai khawatir, mulai takut dengan komitmen dan juga pengorbanan yang akan mereka lakukan. That's why Jesus said, "Don't be fearful." Dan karena itulah Yesus bilang kepada mereka, janganlah takut. Because sometimes we think we get fearful about making commitments to God. Karena kadang-kadang kita merasa takut karena kita membuat komitmen kepada Tuhan. Think about this. Pikirkan hal ini. Why do we get afraid of making commitments to God? Kenapa kita menjadi takut? Kenapa kita menjadi risau? Karena kita membuat komitmen kepada The Tuhan. disciples were counting the sacrifice. Oh, Lord, we've left homes, we've left family for you. Jadi murid-murid mulai menghitung, oh Tuhan, kalau kami mengikut Engkau, kami akan meninggalkan rumah, kami akan meninggalkan yang lain. And they actually asked him, what are we going to get back? Dengan kata lain, murid-murid ini mau bilang kepada Tuhan, kalau kami mengikut Engkau, apa yang harus kami They dapat? were fearful Dan mereka mulai that maybe ketakutan. God was going to cheat them and they were going to get just left the crumbs, something very small. Jadi mereka berpikir bahwa mereka melakukan komitmen ini, Tuhan akan memberikan mereka hanya jumlah yang sedikit bagi hidup mereka. They had forgotten the Father's heart. Mereka lupa bahwa Tuhan yang penuh kasih. Don't be afraid. Jangan takut. Isn't it crazy how we sometimes are fearful of some commitment? Dan ini kedengarannya sangat gila, kita menjadi takut karena kita membuat komitmen. Or to give an hour or two of our time to God. Dan kita meluangkan lebih banyak waktu kita bagi Or Tuhan. to pay our tithes. Atau kita membayar persepuluhan Give kita an kepada offering. Tuhan. Memberikan persembahan Read
reach out kita, and help somebody. atau kita menjangkau seseorang bagi we Tuhan, hold back. dan akhirnya kita menahan diri We don't kita, realize that we are the heirs of the kingdom of God. dan kita nggak menyadari bahwa kita lah yang sesungguhnya ahli waris kerajaan Allah. Everything that he has will be given to us. Dan segala sesuatu yang dia punya sudah diberikan kepada We kita. inherit everything. Kita mewarisi semuanya. Why are we so worried about the small sacrifices that God calls us to make? Jadi kenapa kita harus begitu takut atau khawatir pada saat Tuhan meminta kita untuk mengorbankan sesuatu yang kecil? What can compare with eternal life? Apa yang bisa kamu mendingkan dengan kehidupan yang kekal? Jesus said, if you suffer with me, you will reign with me. Dan Yesus mengatakan kalau kamu menderita bersama-sama dengan saya, maka kamu akan memerintah bersama dengan aku. But we think it's a big sacrifice to come to church on Sunday. Tetapi yang anehnya di sini kita berpikir bahwa datang ke gereja itu sebuah pengorbanan yang besar. We think it's a huge thing to give an offering. Dan kita berpikir besar kalau kita memberikan persembahan. We can be so blind. Dan kenapa kita begitu sangat buta? The Father says to the Son, you are always with me and everything I have is yours. Dan sang bapa bilang kepada anaknya yang sulung, segala sesuatu yang kumiliki semuanya adalah milikmu. Some of us here, you're fearful. Dan beberapa di antara kita saat ini sedang You're ketakutan. fearful about the future. Kamu khawatir, takut dengan masa You're fearful depanmu. about your financial situation. Kamu khawatir dengan keuanganmu. And you're thinking there's whisperings in your ear saying God's not going to help you. Dan kemudian kamu mendengar bisikan-bisikan di telingamu, oh Tuhan tidak akan menolongmu. Listen to the words of the Father. Tetapi dengarkanlah kepada perkataan sang You are bapa. always with me Kamu senantiasa bersama-sama dengan aku. and everything I have is yours. Dan semua yang aku miliki adalah kepunyaanmu. God even says in the book of Isaiah, God says that you are engraved on the palms of my hands. How can I forget you? Dan bahkan di dalam kitab Yesaya di sana dikatakan bahwa kita dituliskan di telapak tangan Tuhan. Bagaimana mungkin kamu berpikir bahwa Tuhan lupa akan kamu? Why do we fear? Kenapa kita harus It's takut? because of the Adamic nature, isn't it? Dan kamu tahu itu karena kerusakan atau sifat alamiah kita sebagai The manusia. Adam who hid behind the tree. Sama seperti halnya Adam, dia bersembunyi di belakang pohon. And if we listen to that fear, we will start to hide from God. Dan kalau kita mulai mendengarkan kepada rasa takut itu, maka kita akan mulai menghindar atau bersembunyi dari Because we Tuhan. forget the Father's heart. Karena kita lupa hati Bapa yang sesungguhnya. Amen. God loves us this morning. Tuhan mengasihi kita pagi hari ini. Amen. And on Father's Day, we should remember the Father heart of God. Dan sebagai seorang anak kita harus mengingat hati Bapa kita. I want to close with one verse. Dan saya akan menutup di dalam ayat And terakhir ini. this is interesting. It's the very last verse of the Old Testament. Dan ini adalah yang menariknya, ini adalah ayat terakhir di dalam kitab perjanjian But lama. it speaks of what God wants to do, Tetapi ini membahas tentang apa yang ingin Tuhan lakukan. what God wants to do today. Apa yang ingin Tuhan lakukan hari ini. And the Bible says on that day, the hearts of the fathers will be restored to the children, and the hearts of the children be restored to the fathers, and so that a curse does not come upon the earth. Maleakhi 4 ayat 6 di sana dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amen. What that means is God's purpose is to restore. Dan artinya adalah rancangan Tuhan, keinginannya Tuhan adalah memperdamaikan kita. God wants to restore relationship. Dia ingin memperdamaikan hubungan kita. Firstly, his relationship with you, the vertical relationship. Pertama yaitu hubungan kamu dengan Tuhan yang sifatnya vertikal. And when that's restored, he will also restore the horizontal Dan relationship. setelah hubungan kita secara vertikal diperdamaikan, dipulihkan, maka hubungan kita secara horizontal, yang maksudnya dengan manusia, juga akan dipulihkan. Because there are some people here this morning that need to be restored to the Father. Karena ada orang-orang di sini pagi hari ini, mereka ingin diperdamaikan, dipulihkan dengan Tuhan. Amen. Let's bow our heads. Mari kita tundukkan kepala We're kita. going